Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairotunisa. Saya dari kelas PGMI 2F. Motivasi dari saya ialah tidak ada pelajaran yang sulit. Adanya adalah orang yang malas dan orang yang rajin dalam kemauan mempelajari ilmu. Baik, saya akan menjelaskan pengertian konseling individu. Konseling merupakan suatu proses yang terjadi dalam hubungan seorang dengan seseorang lainnya dikarenakan individu itu tidak bisa mengatasi sendiri masalahnya. Dengan ini, konseling ada untuk mengatasi masalah seseorang. Kemudian, prinsip layanan konseling individu. Yang pertama, memberi kabar gembira dan kegairahan hidup. Dalam hubungan konseling, sebaiknya tidak mengungkapkan berbagai kelemahan, kesalahan, dan kesulitan klien. Akan tetapi berupaya membuat situasi konseling yang menggembirakan. Situasi tersebut akan membuat klien senang, terkait untuk melibatkan diri dalam pembicaraan, dan akhirnya akan terbuka untuk memberikan isi hati dan rahasianya. Yang kedua, melihat klien sebagai subjek dan hamba Allah. Klien merupakan hamba Allah yang menjadi tugas amanat bagi seorang konselor. Maka dari itu, klien harus dihargai sebagai pribadi yang merdeka. Dalam hubungan konseling, klien yang harus banyak bicara mengenai dirinya, bukan konselor. Kemudian, konseling individu dalam Islam. Sebagai makhluk problem, manusia tidak dapat menyelesaikan semua masalahnya secara mandiri. Maka ia memerlukan bantuan seorang ahli yang berkompeten sesuai dengan jenis problemnya. Kemudian tujuan layanan konseling individu adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan perkataan lain, tujuan pemberian konseling individu oleh konselor atau guru pembimbing bertujuan untuk mengatasi masalah yang dialami pribadi dari klien atau peserta didik. Baik, jurnal yang saya dapatkan dalam bimbingan konseling ialah bimbingan konseling Islam dalam meningkatkan religiusitas siswa sekolah menengah atasan. Pengertiannya ialah bimbingan konseling Islam dibagi menjadi dua, secara istilah dan bahasa. Jika secara istilah, bimbingan adalah petunjuk jalan, menunjukkan, mengarahkan, dan lain-lain. Secara bahasa, bimbingan adalah suatu langkah yang diberikan kepada seorang manusia untuk memberikan suatu rangkaian pola pikir yang kemudian dapat diimplementasikan baik di dalam ruang lingkup keluarga, lingkungan, atau masyarakat sebagai hasil dari pembahasan yang diperoleh. Bimbingan konseling dalam pandangan Islam merupakan suatu yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam diri seorang dengan berlandaskan norma-norma keislaman. Pengertian bimbingan mengalami perubahan signifikan jika dulu dikenal dengan istilah penyuluhan yang mengundang banyak pro kontra karena dilihat dari bahasanya yang sukar dipahami sehingga menjadi perdebatan pendapat. Landasan bimbingan konseling Islam. Landasan utama bimbingan dan konseling Islam adalah Al-Quran dan hadis, karena keduanya merupakan sumber dari segala pedoman untuk umat Islam. Diterangkan pada surah Al-Insyirah ayat 82 tentang begitu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia, sehingga beberapa bidang ilmu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan tuntutan. Tujuan bimbingan konseling Islam. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling Islam dapat diartikan sebagai gerakan
secara nyata untuk membantu individu dalam mewujudkan apa yang diinginkannya sebagai manusia seutuhnya agar dapat mencapai suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Analisis pelaksanaan bimbingan konseling Islam. Adanya layanan bimbingan dan konseling Islam di sekolah dapat dijadikan sebagai metode oleh guru dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan sebagai pegangan atau landasan siswa dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapinya. Hakikat bimbingan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah dengan cara memperdayakan iman, akhlak, dan kemauan yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk mempelajari tuntutan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah bimbingan konseling adalah suatu proses tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dapat juga diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang untuk menangani masalah klien yang didukung dengan keahlian dalam suatu yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Bimbingan konseling ada dua komponen yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan dan saling berperan dalam proses bimbingan konseling. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.